Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan membahas tentang toksikologi. Adapun hal-hal yang akan kita bahas pada topik kali ini, yaitu akan kita bahas tentang toksikologi secara umum, pembagian toksikologi, toksikologi klinis, zat-zat yang toksik, kemudian penanganan keracunan, ya, baik itu pada saluran nafas, kulit, mata, oral, dan penanganan keracunan atau antidotum. Nah, apa sih toksikologi itu? Ya, jadi toksikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu toks yang berarti panah. Ya. Nah, efek toksik ini merupakan efek farmakodinamika suatu zat yang berlebihan. Ya, jadi jika ada pemberian dosis yang melebihi suatu dosis normal, maka itu akan menimbulkan efek toksik. Jadi dapat disimpulkan bahwa toksikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari efek toksik berbagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Secara garis besar, ilmu toksikologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah toksikologi forensik, kemudian toksikologi klinik, dan toksikologi lingkungan. Pembagian toksikologi berdasarkan jenis zat dan keadaan saat terjadi toksik dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah toksikologi lingkungan, toksikologi obat, toksikologi industri, toksikologi perang, toksikologi pestisida, toksikologi bahan makanan, toksikologi kecelakaan, dan toksikologi radiasi atau penyinaran. Yang pertama adalah toksikologi obat. Nah, apa sih toksikologi obat itu? Toksikologi obat merupakan toksisitas obat yang kemudian ini bisa menimbulkan efek samping dari terjadinya kombinasi obat, ya, dan akan menimbulkan keracunan akut maupun kronis pada penggunaan yang berlebih. Kemudian toksikologi bahan makanan, yaitu bahan makanan yang berpotensi mengandung toksikan yang biasanya berasal dari bahan-bahan seperti zat warna, pengawet, dan lain sebagainya. Kemudian untuk toksikologi pestisida mempelajari efek beberapa zat pestisida yang berpotensi berbahaya jika digunakan secara berlebihan. Toksikologi industri ini mempelajari jenis keracunan di industri, biasanya berupa penyelidikan penyakit pada kulit dan pernafasan, ya, seperti silikosis, antrakosis, dan lain-lain sebagainya. Kemudian toksikologi lingkungan yaitu mempelajari zat-zat yang berpotensi merusak lingkungan, ya, baik itu lingkungan air, lingkungan udara, ataupun lingkungan tanah. Toksikologi kecelakaan yaitu mempelajari zat-zat racun yang ada di dalam rumah tangga yang dapat menjadi racun, biasanya meliputi kasus bunuh diri ataupun kecerobohan. Kemudian toksikologi perang mempelajari toksikologi perang seperti bom, nuklir, senjata biologi maupun kimia, gas air mata, racun massal, dan lain-lain sebagainya.
Toksikologi penyinaran ini akan mempelajari bahaya penyinaran seperti radiasi, nuklir, radioaktif, dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas lebih jauh pada topik kali ini adalah toksikologi klinik. Nah, toksikologi klinik ini adalah bidang ilmu toksikologi yang mempelajari suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu agen yang sifatnya toksik. Nah, dalam toksikologi klinik dibagi menjadi dua agen. Yang pertama adalah agen terapeutik dan yang kedua adalah agen non-terapeutik. Dan termasuk dalam agen terapeutik yang kemudian bisa menimbulkan efek toksik dari obat-obatan itu adalah barbiturat, golongan obat benzodiazepin, golongan obat antikolinergik, dan golongan obat steroid. Sedangkan untuk agen non-terapeutik yaitu efek toksik yang berasal dari bahan kimia non-obat seperti zat kimia yang mempengaruhi lingkungan yaitu logam, kemudian obat-obatan yang mempengaruhi perilaku seseorang seperti penyalahgunaan obat dan meminum alkohol. Berikutnya adalah produk-produk kimia dari industri berupa gas, hidrokarbon, dan radiasi, dan bahan kimia pertanian seperti pestisida, herbisida, dan insektisida. Di sini ada beberapa macam istilah ya. Yang pertama adalah efek terapi. Nah, efek terapi ini adalah efek yang diinginkan dari suatu obat. Seperti kita memberikan paracetamol 500 mg itu sebanyak 3 kali sehari yang kemudian digunakan sebagai obat panas dan meredakan nyeri. Sedangkan efek toksik adalah efek yang dapat menimbulkan toksik jika diberikan di atas dosis terapi ya atau melampaui dosis. Seperti pemberian gentamisin ini sangat bersifat nefrotoksik yang akan menyebabkan toksisitas pada ginjal, serta paracetamol dan isoniazid yang akan memberikan efek hepatotoksik yang memberikan toksik pada hati. Sedangkan yang dimaksud dengan efek samping adalah efek yang tidak diinginkan pada dosis terapi. Namun efek samping ini tidak terjadi pada setiap orang, seperti amlodipin yang memberikan efek samping jantung berdebar dan menyebabkan nyeri pada perut. Adapun zat-zat toksik sebagai berikut. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol dalam hal ini adalah metanol ya. Nah, metanol ini bisa menurunkan konsentrasi metanol dalam darah ya. Alkohol ini bisa menurunkan konsentrasi metanol dalam darah. Di mana untuk konsentrasi metanol yang berlebihan di dalam darah ini bisa diatasi dengan cara melakukan tindakan dialisis peritoneal dan ekstrakorporal, dan juga dengan cara menghilangkan asidosis ya yang disebabkan karena adanya kelebihan metanol, itu dengan cara memberikan infus larutan natrium bikarbonat dan natrium hidroksifosfat. Nah, senyawa metanol ini DL-nya itu atau dosis lazimnya itu sama dengan 30 sampai 50 ml ya, dimana dalam metabolisme metanol ini akan menghasilkan asam format yang sulit diekskresikan sehingga akan menumpuk di dalam darah dan menyebabkan asidosis yang parah. Nah, metanol ini itu dioksidasi oleh alkohol dehidrogenase menjadi asam format. Nah, itulah yang menyebabkan tadi ya asam format ini kemudian sulit untuk diekskresikan yang nanti akan menyebabkan asidosis yang parah. Nah, kerja dari alkohol dehidrogenase ini dihambat secara kompetitif oleh etanol pada
konsentrasi 30 sampai 40 ml per dalam darah, ya, yaitu 1 mg per mililiter selama 5 hari, ya. Jadi untuk alkohol ini bisa menghambat terjadinya oksidasi dari metanol. Nah, kemudian etanol ini dalam kadar 10 gram per 100 ml ini bisa meningkatkan produksi HCl, ya. Sedangkan lebih dari 20 gram per 100 ml menghasilkan efek yang sebaliknya, dan pada konsentrasi 40%, lebih dari 40% akan menyebabkan gastritis. Nah, pada proses keracunan etanol, maka kita bisa melakukan tindakan, yaitu dengan memberikan pernapasan buatan. Kemudian yang kedua adalah pengontrolan cadangan alkali dan keseimbangan cairan serta regulasi panas, dan dianjurkan memberikan infus levolulosa, yaitu yang bersifat sedatif, dan clometiazol itu tidak boleh diberikan, ya. Nah, efek samping dari etanol ini atau efek toksik dari etanol ini adalah memperlambat pertumbuhan janin dan mempunyai efek teratogenik serta gangguan perkembangan intelijensia. Nah, etanol ini di dalam tubuh itu akan dioksidasi oleh suatu enzim yang disebut dengan alkohol dehidrogenase atau monooksigenase, yang akan menghasilkan asetaldehid, dan oleh enzim aldehid oksidase menghasilkan asam asetat, ya, dan akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan disulfiram. Nah, kontraindikasi untuk etanol ini adalah pada pasien diabetes mellitus serta pada pasien yang mengalami insufisiensi jantung dan sistem sirkulasi, sehingga untuk pemberian etanol ini, maka pemberiannya harus sepengetahuan pasien, ya, untuk obat-obat disulfiram ini, ya, ini mempunyai interaksi dengan etanol, ya, dan juga dikontraindikasikan pada pasien diabetes mellitus serta insufisiensi jantung dan yang mengalami insufisiensi sistem sirkulasi. Nah, untuk alkohol, jika diketahui konsentrasi dalam darahnya sebanyak 0,1 sampai 0,5, maka gejala yang bisa terjadi adalah banyak bicara dan peningkatan refleks. Kemudian jika konsentrasi etanol di dalam darah itu adalah 0,5 sampai 1 mg per mililiter, maka gejala yang bisa timbul adalah berkurangnya ketajaman penglihatan dan adaptasi gelap serta perpanjangan waktu reaksi, ya, dan juga terbatasnya keterampilan mengemudi pada sekitar 0,8 mg per mililiter. Dengan jumlah konsentrasi 1 sampai 1,5 mg per mililiter, maka bisa menimbulkan gejala euforia, tidak ada rasa segan, dan besarnya bahasa kecelakaan lalu lintas. Dengan kadar 1,5 sampai 2 mg per mililiter, maka gejala yang bisa muncul adalah waktu reaksi amat diperpanjang, kemudian terjadinya gangguan bicara, dan juga terjadi gangguan kesetimbangan dan koordinasi. Pada konsentrasi 2 sampai 2,5 mg per mililiter akan terjadi ketagihan hebat dan gangguan keseimbangan serta koordinasi akan menjadi lebih parah atau lebih menonjol, ya. Kemudian pada konsentrasi 2,5 sampai 3,5 mg per mililiter darah, maka terjadi kelumpuhan, gangguan kesetimbangan dan gangguan koordinasi kasar serta kesadaran menjadi berkurang dan tidak ada kemampuan mengingat. Pada konsentrasi 3,5 sampai 4 bisa menyebabkan koma dan bahkan menimbulkan kematian. Kemudian obat barbiturat, ya. Jadi barbiturat ini merupakan obat depresan sistem saraf pusat yang memiliki efek sedasi yang ringan dan anestesi total.
ya. Nah, indikasi lain untuk barbiturat ini adalah pada kejang, kemudian eklamsia, epilepsi, dan antikonvulsan. Nah, barbiturat ini terdiri dari berbagai macam golongan ya, tergantung dari lama kerja dari obat tersebut. Ya, jadi barbiturat ini merupakan golongan obat. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah short acting. Contohnya adalah secobarbital dan pentobarbital. Nah, obat ini dosis lazimnya adalah 3 gram ya. Kemudian jika terjadi toksisitas pada barbiturat golongan ini ya, short acting ini, maka bisa dilakukan pembilasan lambung dengan menggunakan magnesium sulfat di dalam usus dan bila perlu menggunakan niketamid sebanyak 2 ml. Kemudian untuk yang termasuk dalam golongan long acting atau fenobarbital ya, dalam dosis 5 gram. Kemudian ini bisa kita lakukan pembilasan lambung dengan menggunakan 30 gram magnesium sulfat dalam usus. Bisa juga menggunakan kopi tubruk atau memberikan diuresis secara paksa. Nah, intoksisitas yang terjadi pada obat-obat golongan barbiturat ini yang bisa disebabkan oleh golongan obat barbiturat ini adalah kehilangan kesadaran, kemudian napas menjadi lambat, dan hambatan pernapasan sentral. Juga mengurangi tekanan darah, dan ini akan menyebabkan efek depresif pada peredaran darah. Juga menurunkan fungsi ginjal yang akan mengakibatkan terjadinya kegagalan ginjal. Nah, penanganannya adalah dengan memberikan norit yang berfungsi sebagai antidotum dan kemudian membilas lambung, kemudian memberikan tindakan intubasi dan oksigen untuk pasien dengan hipoksemis. Juga memberikan infus dengan plasma expander, yaitu berfungsi dalam hal mempertahankan sirkulasi dan fungsi ginjal. Juga memberikan diuresis dengan furosemid injeksi dan infus yang mengandung natrium bikarbonat. Nah, adapun antidotum yang digunakan berdasarkan dengan zat toksiknya. Yang pertama adalah amonium karbonat untuk zat toksik formaldehida, kemudian parafin liquidum untuk zat toksik pelarut organik, susu untuk zat toksik asam dan basa, natrium tiosulfat untuk zat toksik iodium, antidotum kalium permanganat untuk zat toksik nikotin, antidotum etanol untuk zat toksik metanol, piridoksin untuk zat toksik isoniazid, penisilamin untuk zat toksik tembaga, kalsium glukonat untuk zat toksik asam oksalat, deferoxamin untuk zat toksik besi, dan dimercaprol untuk zat toksik arsen. Nah, bagaimana dengan penanganan keracunan? Penanganan keracunan secara umum yang harus dilakukan yang pertama adalah menjaga fungsi vital tubuh ya. Bisa dilihat dari suhu tubuh, kemudian denyut jantung, denyut nadi, kemudian pernafasan. Kemudian menghindari absorpsi racun lebih lanjut ya. Jika penyebab keracunannya telah diketahui, maka harus langsung diberikan antidotum. Kemudian yang ketiga adalah bisa dengan cara mempercepat eliminasi dari racun tersebut ya. Artinya kita mempercepat proses ekskresi dari racun tersebut sehingga tidak berlama-lama di dalam tubuh yang kemudian nanti akan bersifat mengakibatkan hal yang fatal bagi tubuh. Yang keempat adalah menormalkan kembali fungsi tubuh. Bagaimana dengan menjaga fungsi vital tubuh ya, yaitu menjaga pernafasan dan sirkulasi serta menormalkan keseimbangan elektrolit, air dan juga asam dan basa. Bisa memberikan bantuan pernafasan
ya. Bisa juga dengan memberikan oksigen yang tidak lebih dari 6 sampai 8 jam. Nah, untuk keracunan zat berbahaya seperti asam sianida, pelarut, ester asam folat, ini bisa menggunakan kantong napas. Dan untuk gas-gas yang merangsang seperti klor, fosgen, dan lain sebagainya, ini bisa menyebabkan udem paru-paru yang bisa menyebabkan toksik pada paru-paru. Nah, udem paru-paru, apa yang harus dilakukan jika terjadi udem paru-paru? Ya, itu kita bahas nanti. Kita lanjut dulu pada gambaran sempurna pada udem paru-paru, ya. Gambaran sempurna tanpa keluhan ini terjadi sianosis dan keluarnya busa coklat dari mulut dan hidung serta terjadinya takikardi, ya. Takikardi itu adalah denyut jantung menjadi lebih cepat. Nah, kematian ini dapat terjadi akibat tidak bisanya bernapas atau jantung itu berhenti, ya. Maka kemudian penanganannya bisa memberikan glukokortikoid sebagai inhalasi. Contohnya adalah oxyloson, diberikan 5 semprotan per 10 menit. Nah, untuk penanganan yang ringan terhadap kejadian udem paru-paru, yaitu meletakkan tubuh bagian atas pada posisi yang lebih tinggi, kemudian pemberian oksigen, penyedotan sekret, melakukan pemberian furosemid dengan dosis 60-200 mg secara intravena, kemudian melakukan digitalisasi atau memberikan digoxin sebanyak 0,25 mg secara intravena dan memberikan antibiotik profilaksis dengan pemberian penisilin spektrum luas. Nah, bagaimana penanganan keracunan pada kulit? Hal yang harus dilakukan yang pertama adalah baju yang terkena kontak harus dilepaskan. Yang kedua adalah kulit yang terkena kontak harus dicuci dengan air hangat. Jika kulit terluka parah, maka cuci dengan air yang tidak terlalu hangat dan dicuci dengan sabun. Kemudian bisa dengan pembilasan dengan polietilen glikol 400. Untuk penanganan pada keracunan pada mata, maka bisa dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah dicuci sebersih mungkin dengan banyak air, kemudian mengusahakan kelopak mata terbalik, bilas dengan larutan, menggunakan natrium hidrogen karbonat sebanyak 2% jika terkena asam, dan menggunakan asam asetat 1% atau asam borat sebanyak 2% jika mata terkena basah. Kemudian dibilas terus-menerus 5-10 menit. Untuk mengeluarkan benda padat, maka dibutuhkan anestesi lokal. Kemudian untuk zat toksik berupa air kapur. Ini bisa menyebabkan pengeruhan kornea atau penimbunan kalsium pada permukaan mata. Maka hal yang bisa dilakukan untuk menangani kejadian ini adalah memberikan natrium edeteat, ya, di mana nanti endapan tersebut akan larut. Juga dapat pula digunakan amonium tartrat netral sebanyak 10%. Untuk penanganan keracunan oral, hal yang harus diperhatikan atau dilakukan adalah segera menghilangkan racun dari tubuh dengan cara melakukan pembilasan lambung atau muntah sebelum terjadinya absorpsi. Kemudian yang kedua adalah membuat racun menjadi kurang atau tidak toksik. Yang ketiga adalah menghindari absorpsi racun dengan pemberian adsorbensia, ya, yang bisa menyerap racun, atau laksansia yang kemudian bisa mempercepat proses pengeluaran tinja, ya, dan bisa juga memberikan diuretik, ya, supaya mempercepat pengeluaran air seni. Nah, jika terjadi asidosis metabolik, maka
kita bisa memberikan infus larutan natrium hidrogen karbonat sebanyak 8,5% atau larutan trometamol 0,3 molar, dan memberikan alkalosis. Jika terjadi alkalosis metabolik, maka bisa diberikan infus L-arginin hidroklorida 1 molar atau L-lisin hidroklorida sebanyak 1 molar. Nah, untuk penanganan keracunan, hal-hal yang secara umum bisa dilakukan adalah yang pertama adalah menghambat absorpsi obat, ya. Dalam hal ini bisa dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu mengurangi penyerapan pada usus dan juga mengeluarkan racun dari lambung dan memberikan katartik atau zat senyawa yang sifatnya pencahar, ya. Kemudian yang kedua adalah mempercepat eliminasi zat, yaitu meningkatkan ekskresi urin melalui pengasaman dan proses pembasahan dan juga melakukan hemodialisa. Dan yang ketiga adalah memberikan obat anti racun atau pemberian senyawa yang sifatnya anti racun atau antidotum. Nah, yang pertama adalah menghambat absorpsi zat. Nah, senyawa yang bisa diberikan itu adalah memberikan arang aktif atau norit. Nah, absorpsi racun ini terjadi di dalam usus dan efektif diberikan kurang lebih 2 jam setelah racun itu tertelan. Untuk dosis dewasa 50 gram dan dosis minimumnya adalah 30 gram yang dapat diberikan lagi atau diulang 4-6 jam. Juga dapat digunakan untuk salisilat, acetaminophen, karbamazepin, dapson, theophylline, dan obat antidepresan. Ya, juga bisa dikombinasikan dengan bilas lambung dan kombinasi dengan susu atau sirup ipekak. Nah, bagaimana cara pengeluaran racun dari lambung? Membilas lambung kurang lebih 1-2 jam pada saat racun tertelan. Kemudian hal ini bisa menimbulkan bahaya terjadi aspirasi isi lambung dan tidak bisa diberikan pada pasien yang mengantuk atau koma. Nah, diberikan sirup epekak untuk memuntahkan isi perut. Bisa diberikan pada anak-anak dan juga dewasa. Aktivitasnya kalau ipekak itu kurang, ya, dan diindikasikan untuk racun yang tertelan tidak bersifat korosis dan kondisi pasien sadar sepenuhnya. Kemudian pemberian katartikum atau senyawa yang sifatnya pencahar. Nah, ini bisa mempercepat pengeluaran racun, terutama racun yang sudah berada di dalam usus. Diberikan setelah pemberian arang aktif dan efek itu akan berefek 0,5-2 jam setelah pemberian. Adapun dosisnya adalah 15 gram dengan segelas air. Bisa memberikan sorbitol pada pasien tanpa gangguan jantung dan juga memberikan magnesium sulfat pada pasien tanpa gangguan ginjal. Kontraindikasinya bisa menyebabkan mual, muntah, obstruksi usus, dan gangguan ginjal. Serta pemberian jangka panjang, kita harus memantau dehidrasi dan tingkat elektrolit pasien. Kemudian yang kedua adalah mempercepat eliminasi zat. Bisa dilakukan dengan cara pengasaman dan pembasahan urin, yaitu dengan pemberian amonium untuk membuat pengasaman, ya, dan untuk pemberian klorida dan vitamin C. Untuk obat basa lemah bisa dikombinasikan dengan amfetamin. Untuk memberikan kondisi basa, maka bisa diberikan natrium bikarbonat, ya. Ini akan bisa dikombinasi dengan obat yang sifatnya asam lemah seperti aspirin dan fenobarbital. Kemudian yang kedua adalah untuk mempercepat eliminasi zat. Ini kita bisa melakukan pengasaman dan pembasahan urin, ya, untuk membuat urin menjadi
asam, maka kita bisa memberikan amonium. Juga memberikan klorida atau vitamin C, ya, ataukah bisa memberikan obat yang sifatnya basa lemah yaitu amfetamin. Kemudian untuk membasahkan urin, kita bisa memberikan senyawa natrium bikarbonat. Juga bisa memberikan obat yang sifatnya asam lemah yaitu aspirin dan fenobarbital. Dan juga menaikkan derajat ionisasi sehingga menaikkan derajat ionisasi dan menyebabkan berkurangnya reabsorpsi, ya. Jadi kalau berkurang reabsorpsi artinya senyawa-senyawa toksin tadi tidak reabsorpsi kembali, dan kemudian senyawa-senyawa toksin tadi kemudian bisa lebih banyak lagi yang keluar bersama dengan urin. Kemudian melakukan hemodialisis, yaitu mempercepat eliminasi dan menyeimbangkan elektrolit. Nah, indikasinya di sini adalah senyawa toksik tadi itu sudah diabsorpsi dan sudah di cairan sistemik, ya. Nah, bisa dengan memberikan salisilat, kemudian metanol dan juga etilen glikol. Oke, ini adalah daftar pustaka referensi-referensi yang bisa dibaca untuk materi toksikologi. Yeah.